warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel KLXD Project. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu komponen React Native, yaitu Vue. Di React Native, Vue adalah salah satu komponen dasar yang digunakan untuk membuat elemen antarmuka pengguna. Fungsinya mirip dengan div di HTML, jadi teman-teman kalau misalnya punya basic HTML itu kurang lebih sama kayak div atau UI Vue di iOS dan Vue Group di Android. Komponen ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung elemen-elemen lain seperti teks, image, atau komponen React Native lainnya. Langsung saja kita coba implementasi. Pertama kita hapus dulu semua. Kita import React from React. Kita import juga komponen Vue dari React Native. Jadi teman-teman sebelum menggunakan komponen React Native, teman-teman harus import dulu seperti ini. Terus kita buat function utamanya seperti ini, const, nama functionnya app misalnya, return, jangan lupa di export default. Export default ini mewakili file app.tsx, jadi ketika file app.tsx ini dipanggil, dia bakal merender function ini. Dan return ini kode-kode yang akan kita tampilkan di layar ini, di layar HP-nya. Langsung aja coba kita panggil Vue seperti ini. Vue itu terdiri dari styling dan textbox. Styling itu digunakan untuk memberi style terhadap view-nya, dan flexbox itu adalah sebagai layout responsifnya. Kita panggil dulu property style, kurung kurawal 2, terus flex 1, kita save. Ini putih doang karena secara default background color dari Vue itu putih. Coba kita kasih background color merah. Sudah terlihat jelas ya, ada perubahannya. Flex 1 artinya dia memenuhi semua area di layar HP kita. Misalnya kalau kita ganti 0.5, dia akan cuman memenuhi setengah dari layar HP kita. Kita save. Begitupun 0.75 cuman seperempat dari layar kita. Selanjutnya ada juga property margin. Kita buat view lagi dulu di dalam view-nya. Dan untuk penulisan view ini ada dua cara. Ada yang seperti ini, view pembuka dan view penutup. Ini biasanya digunakan kalau kita mau mengisi view sebagai penampung atau grup. Tapi kalau kita cuma mau menggunakan properti dari view-nya, cukup seperti ini saja, view, garis miring, tanda siku kanan. Dan di tengah-tengah ini kita kasih style sama dengan kurung kurawal 2. Kita kasih flex 1 lagi 1.
kasih background color biar terlihat perubahannya. Misalnya biru, kita save. Lanjut, kita bahas yang margin. Misalnya kita panggil property margin. Kita kasih nilai 40. Jadi margin adalah jarak garis terluar biru ini ke garis terluar merah ini. Dan misalnya kalau teman-teman mau cuman yang atas doang dikasih margin, kanannya tidak, bawahnya tidak, kirinya tidak, itu cukup kita ubah penulisannya menjadi margin top. Seperti ini. Kalau kanan doang ada namanya margin right, bawah doang ada margin bottom, kiri doang ada margin left. Kalau cuman kiri kanan ada margin horizontal. Kalau atas bawah ada margin vertikal. Kurang lebih seperti itu untuk property margin. Selanjutnya ada juga properti padding. Kurang lebih padding itu hampir sama kayak margin, cuman penggunaannya berbeda. Dan di dalam view yang pertama ini kita coba kasih padding. Misalnya 30. Nah, terlihat memang sama kayak margin tadi, cuman kegunaannya beda. Kalau padding ini, jarak garis terluar merah ini ke garis terluar biru ini. Itu disebut padding. Dan padding juga banyak. Kalau kita misalnya mau padding atas doang, padding kanan doang, padding bawah doang, padding kiri doang, itu tinggal diubah-ubah aja kayak tadi. Ada yang namanya padding top, bottom, right, left, horizontal, dan vertikal. Kurang lebih seperti itu untuk padding. Dan ada lagi namanya property justify content dan alik item. Pertama kita buat dulu box, 3 buah box. View yang ini kita kasih width aja 100, height 100. Kita save. Kita buat 3 box, kita copy aja. Kita save. Di sini kita sudah memiliki 3 box. Dan di dalam view ini ada yang namanya property flex direction. Flex direction ini untuk mensejajarkan elemen di dalam view ini. Ini elemen-elemen yang di dalam view utama ini. Pemanggilannya seperti ini, flex direction, raw. Nah, box-box di dalam elemen view ini dia sudah sejajar. Dan misalnya kalau teman-teman mau ke tengahin, ada yang namanya justify content. Kita panggil center. Nah, box ini akan berada di tengah-tengah dari komponen view ini. Dan misalnya kalau teman-teman mau boxnya di tengah-tengah sini, itu tinggal panggil elix item center.
Terus kalau mau box ini di awal, justify kontennya, value-nya kita kasih flex star. Nah, dia akan berada posisinya akan berada di awal. Kalau flex n, dia akan berada di akhir. Begitupun elix item. Kalau flex star, dia akan berada di atas. Kalau flex n, dia akan berada di bawah. Ada juga space between. Pertama, elix itemnya kita kasih center dulu, biar berada di tengah. Ada yang namanya space between. Jadi space between ini merenggangkan elemen-elemen yang di dalam view, tapi jaraknya sama, seperti ini. Dan elemen pertama dan elemen terakhir dia akan menempel. Ada juga space around. Bedanya space around, dia elemen pertama dan elemen terakhir tidak menempel. Jadi sejajar sama rata. Oh ya, satu lagi, kalau kita mereturn suatu function, kita hanya boleh mereturn satu komponen utama. Nggak bisa, misalnya kita di dalam kurung kurawal ini, kita memanggil dua view seperti ini. Tidak bisa, dia nanti akan error. Harus komponen utama dan baru bisa memanggil beberapa komponen di dalam komponen utama. Ini adalah komponen utama. Ini beberapa komponen yang kita panggil di dalam komponen utama. Kurang lebih seperti itu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.